Oke, selamat pagi anak-anak. Jadi hari ini kita akan belajar tentang dimensi 3. Coba kalian perhatikan dulu gambar yang ada di layar. Di situ ada gambar laptop dan pensil. Kita bisa umpamakan layar monitor ini sebagai bidang dan papan keyboard ini sebagai bidang juga. Jadi kalian udah terbayang bidang itu seperti apa, dan pensil ini kita misalkan sebagai garis. Nah, di papan keyboard ini kan ada banyak tombol. Nah, coba kita pilih salah satu tombol, misalkan tombol A. Tombol A ini kita misalkan sebagai titik. Jadi di dimensi 3 itu kita akan belajar tentang titik, garis, dan bidang. Dan di sini kita akan mengetahui bagaimana sih kedudukan titik, garis, dan bidang tersebut. Mari kita pelajari sekarang. Yang pertama mengenai kedudukan titik terhadap garis. Jadi kedudukan titik terhadap garis, misalkan ibu punya garis L. Nah, ini garis L-nya. Terus ibu punya titik di sini, titik A. Terus di sini ada titik B. Terus di sini ada titik C. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana sih kedudukan titik A ini terhadap garis L? Bagaimana kedudukan titik B terhadap garis L? Jadi kita bisa lihat titik A dan B ini kedudukannya terhadap titik L itu adalah tepat pada garis. Jadi titik A dan B ini kedudukannya adalah tepat pada garis L. Nah, bagaimana dengan titik C? Titik C itu berada di luar garis L. Jadi untuk kedudukan titik terhadap garis itu ada dua, yaitu tepat pada garis L atau berada di luar garis L. Jadi dua itu adalah kedudukan titik terhadap garis. Kita lanjutkan yang kedua. Yang kedua tentang kedudukan titik terhadap bidang. Nah, bagaimana kedudukan titik terhadap bidang? Kalian tahu kan tadi bidang itu modelnya seperti layar laptop. Nah, coba ibu gambarkan dulu sebuah bidang. Ini adalah sebuah bidang. Misalkan ibu kasih nama bidangnya itu adalah bidang alfa. Terus ibu buat sebuah titik di sini. Titik A. Terus yang di sini titik B. Yang di sini titik C. Pertanyaannya, bagaimana kedudukan titik tersebut terhadap bidang? Untuk titik A dan titik B, kedudukannya itu adalah terletak pada bidang. Terletak pada bidang. Nah, bagaimana dengan titik C? Titik C ini kedudukannya terletak di luar
bidang. Jadi di kedudukan titik terhadap bidang juga ada dua, terletak pada bidang dan terletak di luar bidang. Selanjutnya, kedudukan yang ketiga itu kedudukan garis terhadap garis yang lain. Terhadap garis lain. Nah, bagaimana nih kedudukan garis terhadap garis lain? Misalkan, Ibu punya bidang nih. Bidang alfa namanya. Terus Ibu punya garis M. Ibu anggap garis M. Terus ini Ibu buat garis N. Kalau seperti ini, bagaimana kedudukan garis tersebut? Jadi kalau ini namanya dua garisnya itu saling berpotongan. Berpotongan ini kedua garisnya itu. Terus kalau misalkan Ibu punya bidang alfa, terus Ibu punya garis seperti ini. Ini garis P dan garis Q. Nah, bagaimana kedudukan garis itu? Jadi dua garisnya ini saling sejajar. Nah, ini sejajar nih. Terus yang ketiga, kalau misalkan Ibu punya bidang alfa. Ini garis R. Dan dari ujung ini, dari atas ini, tembus dia ke sini. Ini garis S. Nah, bagaimana kedudukan dua garis R dan S ini? Jadi kedudukannya dia adalah bersilangan. Garis terhadap garis lain itu ada 3 nih. Yang dua garisnya saling berpotongan, dua garisnya saling sejajar, dan yang ketiga bersilangan. Yang keempat, ada namanya kedudukan garis terhadap bidang. Jadi bagaimana kedudukan garis terhadap bidang? Di sini ada 3 jenis juga. Coba kalian perhatikan gambarnya ini. Ada sebuah bidang alfa. Terus ada garis M dan ada garis N. Nah, bagaimana kedudukan garis terhadap bidang ini? Kedudukan garis terhadap bidang ini adalah dua garis tersebut terletak pada bidang. Terletak pada bidang ini. Terus yang kedua, kalau misalkan Ibu punya bidang alfa dan di sini itu ada garis K, di luar itu ada garis L. Nah, bagaimana kedudukan garis L terhadap bidang tersebut? Jadi,
kalian bisa lihat garis K ini kan terletak pada bidang, dan garis L itu ternyata sejajar dengan garis K. Berarti garis L ini kedudukannya adalah sejajar dengan bidang, karena garis yang ada di bidang itu sejajar dengan garis L walaupun dia ada di luar bidang. L itu terletak di luar bidang, tapi L itu sejajar dengan bidang. Terus yang ketiga, ada gambar bidang alfa. Terus ada garis di bidang, misalkan garis S. Nah, ini tembus nih dari atas, tembus nih ke bawah. Nah, ini namanya garis, kedudukan garisnya ini memotong atau menembus bidang. Menembus bidang. Dan yang terakhir ada juga seperti ini. Alfa lurus. Ternyata ini tegak lurus nih. Bagaimana kedudukannya ini? Dia ini sama juga memotong atau menembus. Tapi memotong atau menembus yang tegak lurus. Tegak lurus. Karena dia membentuk sudut siku-siku di sini. Jadi tegak lurus. Nah, berarti kedudukan garis terhadap bidang itu ada 3. Yang terletak pada bidang, sejajar dengan bidang, dan memotong bidang. Nah, memotong bidang ini ada 2, yang tegak lurus dan yang sembarang, yang tidak tegak lurus. Gitu. Selanjutnya, yang kelima itu ada kedudukan bidang terhadap bidang lain. Bidang yang lain. Jadi ini yang terakhir, kedudukan bidang terhadap bidang yang lain. Misalkan ada 2 bidang nih. Nah, bagaimana kedudukan 2 bidangnya ini? Yang pertama bidang alfa kita beri namanya, yang kedua kita beri nama bidang beta. Jadi kedudukan 2 bidang ini adalah sejajar. Sejajar. Nah, nih menghadap yang sama itu sejajar 2 bidangnya ini. Nah, bagaimana kalau seperti ini gambarnya? Nah, seperti ini gambarnya. Ini ada 2 bidang juga, bidang alfa dan bidang beta. Bagaimana kedudukan 2 bidangnya ini? Kedudukan 2 bidangnya ini adalah berpotongan. Berpotongan. Jadi garis potong itu ada di sini. Jadi untuk kedudukan bidang terhadap bidang lain itu ada 2 juga, sejajar dan berpotongan. Nah, itu tadi ada 5 kedudukan. Coba kita review dari awal. Yang pertama, kedudukan titik terhadap garis itu ada 2, yaitu berada di luar garis dan tepat pada garis.
Yang kedua, kedudukan titik terhadap bidang itu ada dua juga, terletak pada bidang dan terletak di luar bidang. Yang ketiga, kedudukan garis terhadap garis lain itu ada 3 rasanya nih. Yang pertama berpotongan, yang kedua sejajar, dan yang ketiga itu bersilangan. Yang bersilangan. Terus yang keempat, kedudukan garis terhadap bidang. Itu ada 3, 2 garis terletak pada bidang, terus garis sejajar dengan bidang, dan memotong atau menembus bidang. Tapi untuk memotong dan menembus bidang ini ada 2, yang tegak lurus dan yang tidak tegak lurus. Terus yang terakhir itu kedudukan bidang terhadap bidang lain. Itu ada 2, yang sejajar dan berpotongan. Itu materi baru tentang kedudukan titik, garis, dan bidang.